Haleluya, Shalom saudara-saudara dikasih Tuhan. Senang Back to Bible Indonesia bisa kembali hari ini menemani Bapak Ibu Saudara untuk menggali firman Tuhan. Puji syukur di hadapan Tuhan kalau kita hari ini boleh Tuhan percayakan untuk bisa ada, bisa hidup, bisa menikmati kasih-Nya Tuhan hari ini. Adalah baik buat setiap kita jika kita memberi makan roh kita terlebih dahulu sebelum kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan perikop kita di kitab Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. LAI memberikan sebuah judul Orang Farisi Meminta Tanda. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai Dia. Mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Haleluya. Sebelum lebih dalam membahas firman Tuhan ini, mari minta tuntunan Roh Kudus untuk mengajar kita secara pribadi. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk hari ini, untuk kesempatan yang luar biasa yang Bapa berikan bagi kami. Untuk hari ini kami bisa merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, ajar kami, nyatakan setiap kesalahan kami. Ajar kami Tuhan untuk memperbaiki segala kelakuan kami lewat firman-Mu Tuhan. Dan didik kami untuk selalu hidup dalam kebenaran-Mu. Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita ketahui bahwa dalam cerita dan perikop ini dikatakan bahwa ada orang-orang Farisi. Mereka sedang bersoal jawab dengan Yesus. Pada saat mereka bersoal jawab dengan Yesus, tujuan mereka hanya untuk mencoba Yesus. Sampai akhirnya mereka meminta sebuah tanda dari surga. Mereka sedang mencoba untuk mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Mereka mencoba untuk menyingkirkan Tuhan Yesus. Sebab itu mereka berusaha menjatuhkan Yesus dengan berbagai macam persoalan dan persoalan. Mereka selalu mengamati Tuhan Yesus. Setiap gerak-gerik Tuhan Yesus dan murid-muridnya selalu ada dalam pantauan mereka. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang mereka percayai, mereka mengungkapkannya di depan umum dengan bertujuan untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Perlu saudara ketahui bahwa orang-orang Farisi ini adalah sebuah golongan dari orang-orang Yahudi yang termasuk mazhab yang paling keras dalam agama Yahudi. Mereka memperjuangkan sebuah pengetahuan yang paling mendasar tentang Taurat dan Talmud. Talmud itu adalah tradisi para nenek moyang mereka. Jadi mereka adalah orang-orang yang sangat dihormati. Mereka memiliki sebuah sifat yang taat kepada Taurat. Mereka rajin memelihara adat istiadat. Namun mereka memiliki sikap yang munafik, yang bersikap baik di luar, di depan orang, namun di dalam mereka tidak. Dalam sebuah kehidupan berpuasa, mereka sangat taat sekali. Mereka kuat dalam berpuasa, rajin menarik orang untuk masuk agamanya. Namun disayangkan mereka tidak menerima firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Namun mereka mencoba membenarkan diri mereka sendiri. Mereka juga seorang yang tamak. Mereka ingin mencari tempat-tempat yang terpandang. Mereka ingin dilihat orang. Mereka ingin orang lain mengagungkannya, mengeluh-elukannya. Mereka orang yang sangat gila hormat. Namun dalam ketaatannya mereka juga seorang yang suka sekali menindas orang lain dan bengis apabila menganiaya. Orang-orang Farisi ini meminta sebuah tanda dari surga, sehingga membuat Tuhan Yesus merasa mengeluh dalam hatinya.
Kenapa orang-orang Farisi masih saja meminta sebuah tanda? Mereka hidup dalam ketidakpercayaan bahwa Mesias yang mereka nanti-nantikan itu sedang berada di depan mereka. Mereka mencari-cari alasan, mencoba untuk menyatakan kesalahan orang di depan umum bahwa Yesus bukanlah Mesias. Mereka tidak percaya tentang apapun. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang sakit disembuhkan, orang kerasukan setan dibebaskan dan dilepaskan. Orang-orang yang letih lesu dan beban berat beroleh kelegaan. Mereka tidak melihat dan tidak mendengar apa yang mereka sendiri sudah lihat dan saksikan dengan mata kepala mereka. Mereka mendengar kabar tentang kesaksian bahwa Yesus itu anak Allah, berasal dari surga. Namun mereka seolah-olah tidak mampu mendengar apapun yang mereka sudah dengar. Ini yang membuat hati Tuhan pilu. Dari perikop ini ada dua hal yang saya akan bagikan buat saudara. Yang pertama adalah meminta tanda itu adalah bukti bahwa kita kurang percaya. Iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan tidak berkaitan atau tidak ada hubungannya dengan seberapa hebat kita mengerti atau menghafal firman Tuhan. Namun iman itu selalu berkaitan dengan hidup yang seturut dengan firman Tuhan. Dan hanya orang-orang yang tidak beriman yang mempertanyakan kebenaran firman Tuhan. Hanya orang-orang yang tidak beriman yang selalu meragukan firman Tuhan. Hanya orang-orang yang tidak beriman yang selalu mengukur firman Tuhan dari untung dan ruginya. Jadi janganlah merasa minder jika kita hanya sebagai seorang jemaat yang tidak mengerti firman Tuhan, namun kita memiliki sikap hidup yang rindu untuk hidup dalam firman Tuhan. Untuk melakukan setiap firman Tuhan dengan detail. Itu jauh memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Tuhan dari orang-orang yang nampaknya hebat namun tidak pernah hidup dalam firman Tuhan. Lebih dari pendeta-pendeta yang menyampaikan setiap firman Tuhan dengan luar biasa namun tidak pernah hidup dalam firman yang disampaikannya. Itulah kenapa Tuhan selalu tergerak melihat iman seseorang. Tuhan seringkali melihat iman yang mengherankan Tuhan justru dari orang-orang yang sederhana. Kita dapati dari perempuan yang sakit pendarahan yang memiliki iman yang luar biasa. Tuhan seringkali dapati iman itu timbul dari orang-orang yang berdosa, yang bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan seringkali menemukan iman-iman dari orang-orang yang dianggap remeh bagi dunia. Namun orang itu memiliki sikap hidup yang mau taat dalam firman Tuhan. Jika Bapak Ibu Saudara hari ini adalah orang-orang yang hidup dalam pelayanan, dalam lingkungan pelayanan, namun Bapak Ibu Saudara bukan orang-orang yang hidup dalam firman Tuhan, maka hari ini firman Tuhan mengajar buat setiap kita. Pernahkah Bapak Ibu Saudara naik angkutan umum, namun mempertanyakan dahulu bahwa apakah supirnya pernah kecelakaan? Pernahkah Bapak Ibu Saudara merasa khawatir dan was-was mempercayakan hidup saudara pada orang-orang yang Bapak Ibu Saudara belum kenal ketika Bapak Ibu Saudara naik angkutan umum? Tidak bukan? Lalu kenapa kita seringkali mempertanyakan janjinya Tuhan? Ya atau tidak? Setiap firman dan perintahnya, apakah perlu kita ikuti atau tidak? Lalu kenapa kita harus meragukan setiap firman Tuhan yang adalah kebenaran kehidupan? Apakah kita meragukan bahwa kehadiran Tuhan atas hidup kita? Jika Bapak Ibu Saudara menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, terlebih-lebih kita harus menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab itu orang-orang yang percaya tidak akan pernah meragukan janjinya, tidak akan pernah mempertanyakan firman-Nya. Hal yang kedua yang kita bisa dapati hari ini adalah Tuhan tidak tertarik dekat-dekat dengan orang-orang munafik. Sekalipun itu pendeta, namun jika hidupnya munafik di hadapan Tuhan, Tuhan tidak begitu senang untuk berada dekat dengan mereka. Sekalipun Bapak Ibu Saudara adalah orang yang memahami kitab, seorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, belajar lama Alkitab,
Namun Bapak Ibu Saudara tidak pernah hidup dalam firman Tuhan. Alkitab mencatat Tuhan tidak pernah mau dekat-dekat dengan Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-13 berkata begini, ia meninggalkan mereka. Ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Ini bisa menjadi koreksi buat setiap kita. Ini bisa menjadi koreksi atas hidup kita. Bahwa Tuhan itu tidak melihat paras dan rupa kita, kehebatan kita. Alkitab mencatat Tuhan malah dekat-dekat dengan orang-orang yang hancur dan remuk hati. Bahkan ia mengundang setiap orang yang letih, lesu, dan beban berat untuk datang kepadanya. Namun ia menjauh dengan orang-orang yang munafik. Tuhan dekat-dekat dengan orang-orang berdosa yang mau bertobat dan mau menerima Yesus. Namun ia akan sangat menjauh dari setiap kita yang memiliki sikap hidup tidak seperti yang nampak. Saya berdoa dua hal yang sederhana yang sangat singkat ini bisa memberkati saudara, bisa mengajar, bisa menyatakan kesalahan, bisa memperbaiki kelakuan kita, dan bisa membawa kita hidup dalam kebenaran. Tuhan ingin setiap kita dekat. Ia bergaul karib dengan orang yang dekat kepada Tuhan. Ia rindu untuk kita mendekat. Namun janganlah kita bersikap munafik. Jangan ragukan firman-Nya. Biarkan Tuhan melihat kesederhanaan kita, ketulusan kita, kepercayaan kita yang ada atas hidup kita, kerendah hatian kita. Biarlah Tuhan melihat semua yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala yang baik dan luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Terima kasih. Ampuni kami atas setiap kesalahan dan dosa kami, Tuhan. Ampuni kami. Kami rindu terus ajar kami, nyatakan kesalahan kami, Tuhan, dan didik kami untuk hidup dalam seluruh kebenaran. Kami rindu Tuhan, hidup kami ada dalam kontrol Tuhan. Hidup kami ada dalam kedaulatan-Mu. Kami rindu apapun yang Tuhan inginkan atas hidup kami terjadi. Tuhan, ubah dan bentuk hidup kami menjadi bejana seperti yang Engkau mau. Kami rindu Tuhan selalu menikmati kedekatan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Hamba berdoa buat setiap kami Tuhan dalam setiap beban yang mereka pikul hari ini. Kiranya Tuhan dapati mereka bergantung dan percaya kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkenan untuk menyatakan jalan keluar bagi hidup mereka. Saya berdoa damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan memelihara pikiran, hati, dan perasaan kita untuk tetap hidup benar dalam setiap jalan-jalan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat itu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok. Bye-bye.